Oke. Nah, kita lari sekarang ke interpersonal collaboration atau IPC singkatannya. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang IPC ini? Ada yang tahu nggak? Apa yang kalian ketahui tentang IPC ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa yang kalian ketahui tentang IPC ini? Saya mau mencoba, Pak. Oke, silakan. IPC itu merupakan tes pengecekan kualitas produk obat yang dilakukan selama produksi rutin. Oke, saya simpan ya. Ada punya pendapat yang berbeda nggak? Apa yang kalian ketahui tentang IPC? Ayo. Saya coba, Pak. Oke, silakan. Hubungan dari berbagai tenaga kesehatan yang saling berkolaborasi bekerja sama, Pak. Oke, Maaf jika hubungan salah, tenaga Pak. kesehatan. Oke, nanti di belakang akan saya bahas lagi ya. Jadi dasarnya di kolaborasi ini adalah kerjasama ya antara profesi kesehatan, baik itu tadi dokter ke apoteker, perawat apoteker, laboran ke apoteker dan sebagainya. Jadi gimana caranya agar tujuannya adalah agar pasien itu mendapatkan pengobatan yang optimal. Karena kalau namanya tenaga kesehatan kan nggak mungkin bisa menguasai semua ilmu kesehatan kan. Misal kalau jadi dokter, jagonya di diagnosa, apoteker jagonya di obat, nah, kalau perawat jagonya di merawat pasien. Nah kayak gitu. Nanti itu dikolaborasikan dalam satu unit, di mana 6 unit ini kan meningkatkan tingkat kepuasan pasien dengan kesembuhan pasien. Nah di sini zaman dulu nih apoteker masih jarang ya. Ini saya ambil berita zaman dulu. Ini tahun berapa nih? Tahun 2022. Ini misalnya kayak gini. Ini mungkin dulu sekali ini. Jadi kalau misalnya dulu dia kan puskesmas itu nggak ada apoteker yang jaga apotek, biasanya kan bidan perawat. Nah ini kadang-kadang ada sedikit miss antara petugas farmasi dengan bidan dengan dokter. Karena gini, yang bisa baca resep biasanya kan hanya farmasi dan dokter biasanya. Nah, ketika dapat resep nih misalnya, ternyata resepnya ini petugas bidan yang menjaga di tempat loket dia jaga nggak bisa baca. Nah, kadang-kadang salah dia bacanya. Nah, harusnya dikasih tetes mata, dikasih tetes telinga. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa sih pentingnya kolaborasi untuk maksimalkan? Jadi kita tuh nanti kalau kalian kerja, kita punya bagian kita masing-masing, keahlian kita masing-masing. Nah, saya ingin tahu nih ke kalian, kira-kira kalau jadi farmasis, apa sih keunggulan kalian dibandingkan dengan profesi lainnya? Ya, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Apa keunggulan kalian lah? Kalau misalkan dia kan jadi apoteker nih, oke kan dia jadi apoteker, apa sih kelebihannya dibandingkan dengan profesi lain? Ada yang bisa membantu saya nggak untuk memberikan masukan? Ayo, ada yang bisa nggak? Saya mencoba, Pak. Oke, silakan. Seperti menyiapkan obat, itu nggak, Pak? Oke, menyiapkan obat. Kalau perawat bisa nggak nyiapin obat juga? Kita konteksnya di pelayanan ya ini, bukan di industri, tapi konteksnya di pelayanan. Ayo, kira-kira apa nanti keahlian kalian ini kalau sudah jadi apoteker, farmasis, apa sih kelebihan kalian dibandingkan dengan profesi kesehatan lainnya? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Seperti apoteker atau TDK itu bisa melakukan swamedikasi sama kayak memberi saran untuk keluhan-keluhan pasien, Pak. Oke, memberikan saran untuk keluhan pasien. Kalau bidan yang praktek sering kan memberikan obat ke keluhan pasiennya? Kenapa, Pak?
kalau misalnya ada bidan praktek kan, atau nggak dokter praktek mandiri, kan ada pasien nih sering mengalami keluhan, dia kan bisa juga memberikan jawaban kan. Nah, kira-kira apa lagi kelebihannya yang nggak bisa didapatkan dari petugas kesehatan lainnya? Mengorder obat tuh ya Pak ya? Order obat, oke, saya pegang dulu ya, order obat ya, bener juga sih. Kalau nggak bisa order, kalau nggak punya izin kan nggak bisa order obat ya. Oke, yang lain ada lagi nggak? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Mungkin kayak lebih bertanggung jawab untuk menagih obat hingga menyediakan informasi obat. Oh, lebih bertanggung jawab dalam menyediakan informasi obat. Oke, saya simpan ya. Oke, saya rangkum jawabannya. Jadi gini, nanti kalau jadi ke farmasis itu hal yang paling kalian bisa banggakan atau enggak, keunggulan kalian adalah bagaimana memberikan obat secara rasional ke masyarakat. Kadang beberapa tenaga kesehatan lainnya, misalnya dokter, bidan, perawat, kadang kan dia buka praktek nih, kadang juga nyerahin obat. Nah, tapi dia nggak tahu nih, obat yang diberikannya itu nanti ibaratnya pasien dapat obatnya, tapi kadang kan dalam jumlah yang tidak sesuai. Misalnya gini, kalau namanya penggunaan obat rasional, kalau menurut definisi WHO kan sesuai dengan kebutuhan klinis, kemudian sesuai dengan indikasi, ya, sesuai dengan harga yang diberikan. Nah, kadang hal yang paling nggak bisa didapatkan oleh dokter, perawat, atau bidan itu adalah dia kurang tahu apakah obat yang diberikan itu sesuai nggak dengan kenyamanan pasiennya. Karena kan nih, kalau periksa di dokter, kan dia kadang-kadang ngasih obat juga. Nah, pasien kan baca nih obatnya ini. Kadang ketika dia mahal, pasien itu artinya pasien itu pasti kan agak cemberut dikit mukanya. Nah, itu yang kadang-kadang nggak didapatkan di apoteker. Kalau apoteker beda, ketika dia memberikan obat, dia pasti menawarkan harga yang lebih murah. Nah, biasanya kalau kalian jelaskan di pasien, itu biasanya kalian bisa bedakan nih, mana obat generik, mana obat paten, mana generik bermerek. Nah, kalian bisa jawab nih, Bu, perbedaannya antara 3 obat ini adalah sama aja. Bedanya ketika pakai obat generik, mungkin kasetnya lebih lama, tetapi hasilnya akan sama saja. Itu kadang-kadang nggak didapatkan oleh petugas kesehatan lainnya. Satu, harga obat. Kemudian yang kedua, biasanya dalam penggunaan obat rasional itu fokus dari pasien adalah apoteker adalah kita sama-sama memberikan obat antar tenaga kesehatan lainnya yang pakai mandiri, tapi kita bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan klinisnya. Jadi kadang ada yang misalnya ini obat batuk dikasih namanya misalnya ada radang, kasih batuk, radang, pilek. Karena kalau praktek tenaga kesehatan lain kan ini dihajar tiga keluhan ini. Tapi kalau kalian jadi apoteker, kalian tahu nih, oh ini pengobatan yang kalau radang, batuk, pilek, ini adalah penyakit-penyakit yang bisa sembuh sendiri. Nah, kalian bisa kasih cukup 1 obat aja yang sebenarnya mengganggu keluhannya, apakah itu batuk. Nah, jadi pasien itu minum obat dengan sedikit, tapi hasilnya sama saja dengan minum obat 3 obat. Seperti itu. Sampai sana paham? Paham, Pak. Paham ya? Nah, itu bedanya di kalian di sana. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Dari saya belum, Pak. Belum, Pak. Oke, belum ada ya. Saya lanjut ya. Ini adalah kembali lagi ke topik ya. Ini adalah core kompetensi untuk IPC. Nah, jadi dalam IPC ini kita harus kerja sama tim. Ya, jadi kalau kalian nanti biasanya, tapi kalau farmasi sih sepengalaman saya nih biasanya dengan individu biasanya. Jadi karena emang didikannya di farmasi itu biasanya agak ketat, jadi ketika belajar itu pasti rata-rata disuruh mandiri nih, ngerjain apa sendiri. Nah, sebenarnya alangkah baiknya dari sekarang
kalian harus membiasakan diri bagaimana caranya biar bisa bekerja sama dengan orang lain. Memang dalam perkuliahan nanti lebih banyak sendirinya, tapi coba mulai dari sekarang. Bagaimana caranya kalian misalnya gini, kalian kerja kelompok. Contoh yang paling simpel kerja kelompok misalnya. Nah, ketika kerja kelompok, usahakan masing-masing anggota itu harus punya sumbangannya. Jangan satu orang yang kerja. Nah, ketika kalian bisa memanage pekerjaan itu, nanti ketika kalian nanti kerja di lapangan atau enggak yang sudah pernah bekerja, pasti akan merasakan nih. Apalagi yang kerja di rumah sakit, biasanya yang paling banyak interaksi dengan profesi lain, tahu nih. Ketika ada resep yang nggak sesuai, gimana cara ngomong ke dokternya. Kita kan nggak boleh nih menyalahkan dokter nih ketika ada resep salah. Bagaimana ngomong ke perawat, memberikan penjelasan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau saran saya sekarang tuh, coba biasakan sekarang ketika ada kerja kelompok, itu biasakan masing-masing kelompok kalian tuh punya tanggung jawab masing-masing. Jadi membiasakan diri agar nanti ke depannya ketika kerja di rumah sakit itu akan lebih gampang kita berbaur dengan rekan-rekan seprofesi lainnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti dalam IPC itu adalah bagaimana cara kita bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya. Jadi kalau kita tanamkan dari sekarang ketika waktu kuliah, gampang artinya berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu ketika kerja lebih mudah kita mengaplikasikannya. Nah, seperti itu. Karena pengalaman saya ketika saya kerja di rumah sakit, ketika saya mewawancarai salah satu calon pegawai misalnya, mereka rata-rata lebih ke individu. Padahal yang dibutuhkan oleh rumah sakit nanti ke depannya adalah bagaimana caranya bisa bekerja sama antar rekan-rekan profesi yang berbeda di rumah sakit. Seperti itu. Nah, sampai sana paham? Paham? Paham, Pak. Oke. Atau kita bisa sharing pengalaman di sini. Kemarin yang kerja di rumah sakit, coba sharing pengalamannya ketika berinteraksi dengan dokter atau dengan perawat. Oh iya, Pak. Oke, silakan. Pengalamannya. Kalau di apotek masih jarang, masih biasanya ada interaksi. Biasanya lebih ke pasien sama apoteker aja. Tapi kalau di rumah sakit itu banyak interaksinya. Coba kita berikan pengalamannya ketika ada interaksi, ketika ada kerja tim. Kalau dari pengalaman saya 2 tahun kerja di rumah sakit sih, Pak. Kalau misalkan ada rumah sakit mana kerja? Di Surya Husada, Pak. Oh, Surya Husada. Oke. Kalau misalkan kita ketemu inputan resep yang rancau, misalkan dari aturan minum mungkin tidak seperti biasanya. Biasanya kita konfirmasi, itu pun dengan tata krama yang baik, Pak. Misalkan kita mengucapkan salam terlebih dahulu, mengucapkan kata maaf mengganggu waktunya sebentar, setelah itu baru kita coba tanyakan mengenai resep yang kita anggap rancu, itu pun dengan bahasa yang sopan, karena ada beberapa dokter yang memang secara individu dia agak idealis dan kadang nggak mau salah, jadi mungkin kita harus pintar-pintar memposisikan diri dan membahasakan diri yang baik ke dokter supaya nanti takutnya nggak malah miskomunikasi dan salah paham. Kalau ke perawat sih biasanya karena kita maksudnya dianggap kalau sudah akrab itu biasanya sih Pak cuma sekedar bilang selamat pagi sama siang sih Pak biasanya. Pak sama perawat. Oke, terima kasih atas masukannya ya. Jadi seperti itu kalau misalnya kalau udah kerja antar tim, jadi kita membiasakan diri. Jadi kalau misalnya kalian ada suatu resep rancu dari temannya bilang, ya kita harus bisa interaksi dengan dokternya ya. Bagaimana cara interaksi ya dengan nanti sopan. Ya kemudian habis sopan ya ucapkan salam. Nah, jadi ketika kita ada suatu hal yang berbeda dari diri kita atau berbeda dari resep, kita tahu oh ini salah. Ketika dia salah, dokternya memperbaiki, revisi, nah otomatis kan pasiennya pasti akan senang dia. Tuh, jadi dia artinya dia nggak ada keluhan nanti ke depannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian cuek gini, udah kasih aja, kan dokter yang resepin, ya udah kalian kasih aja. Nah ini kadang yang menderita adalah pasiennya biasanya. Nah kenapa sekarang digalakan IPC? Karena ini
agar kita tuh nggak berdiri sendiri-sendiri, tapi sering kerjasama. Tapi memang di lapangan biasanya kenyataan itu setiap profesi itu punya ego masing-masing. Karena seringkali bahasa aku loh, aku yang lebih berhak biasanya, aku loh yang lebih hebat. Nah, itu mulai saat ini sudah mulai dihapuskan bahasa seperti itu. Jadi yang paling benar adalah bagaimana kita menerima masukan biasanya dari profesi kesehatan lainnya. Karena nggak mungkin kita mempelajari semua ilmu kesehatan. Pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Seperti itu. Mulai terbiasakan seperti itu. Sekarang ini sangat digalangkan di luar negeri biasanya ya. Kerjasama antar profesi kesehatan. Nah, tapi di Indonesia mungkin masih ada ego masing-masing ya. Masih, kalau di pengalaman yang saya lihat di lapangan seperti itu. Masih bilang bahasanya aku yang paling. Itu biasanya. Oke, ada pertanyaan enggak? Dari saya belum, Pak. Gimana? Oke. Sekarang saya nanya, apa bedanya antara IPC sama IPE? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya IPC sama IPE? Ayo, ada yang tahu nggak apa bedanya IPC sama IPE? IPE itu ini, Interprofessional Education. Kalau IPC itu Interprofessional Collaboration. Apa bedanya dua hal ini? Apa bedanya? Izin mencoba jawab, Pak. Oke, silakan. Kalau IPE itu sama-sama saling mempelajari peran masing-masing dari tenaga kesehatan, begitu nih, Pak? Oh, masing-masing. Kalau perbedaannya? Kalau perbedaannya itu mempelajari peran yang masing-masing, Pak. Kalau misalnya persamaannya itu sama-sama berkolaborasi, begitu, Pak. Kalau perbedaannya nggak ada? Perbedaannya? Oke, saya keep dulu. Perbedaannya apa ya? Ada yang tahu nggak antara IPC sama IPE? Ayo, apa bedanya antara IPC sama IPE? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Mungkin IPC itu bekerja sama untuk memecahkan masalah kesehatan. Kalau yang IPE itu kerjasama untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan. Oke, saya pegang. Ada punya pendapat berbeda? Ada punya pendapat berbeda nggak? Ada punya pendapat berbeda? Jadi semua sama nih? Sama ya? Oke, kalau sama nih, saya jelaskan sekilas ya. Jadi bedanya sebenarnya sama-sama kerjasama ya antara IPC sama IPE. Jadi tapi dasarnya adalah IPC itu adalah collaboration, jadi antar tenaga kesehatan. Tadi saya jelaskan ya antara dokter, perawat ataupun apoteker. Nah, kalau IPE dia lebih ke mahasiswanya. Mahasiswa kesehatan, maksudnya mahasiswa farmasi, mahasiswa kedokteran. Dia kerjasama di suatu rumah sakit untuk membuat suatu sistem kesehatan. Maksud dalam sistem kesehatan adalah bagaimana membuat suatu agar pelayanan di rumah sakit itu lebih baik dia. Jadi sistemnya diperbaiki kalau IPE. Kalau IPC dia lebih banyak ke prakteknya. Jadi antar dokter praktek, apoteker praktek, ada kolaborasi antara dokter sama apoteker dalam prakteknya. Tapi kalau IPE itu kolaborasi antara mahasiswa kesehatan. Tapi yang dibenahi adalah sistem kesehatan di rumah sakit tersebut. Nah, sampai sana paham ya? Paham? Atau ibaratnya nanti kalau kalian ada praktek dengan misalnya dengan TLM atau nggak dengan psikologi atau nggak dengan administrasi rumah sakit, itu larinya ke IPE. Tapi kalau udah kerja, ada kerjasama dengan dokter, perawat, itu namanya IPC. Nah,
Sampai sana paham ya penjelasannya? Paham? Paham. Paham, Pak. Pak. Jadi kalau saya keluarkan ketika ujian, bisa jawab ya? Bisa jawab kan? Semoga Ya, Atunggara ya. Bagus ya. Biasanya nilai kalau farmasi sosial ini saya wajibkan mahasiswanya agar dapat nilai A biasanya rata-rata ya. Karena ini di sini kalian bisa mendulang IPK bagus. Oke, ini hampir sama ya bawah ini. Nah, ini biasanya dari bukti-bukti jurnal ilmiah. Kalau kalian nih baca-baca jurnal kayak gini ini yang kalian baca cukup ininya aja ya. Misalnya DUR, hasil ya, dan kesimpulannya. Tapi ini kepotong kayak ini hasilnya nih, kesimpulannya. Jadi ini dua hal ini kalian baca biasanya. Jadi dalam hasil ini kan efek dari interpersonal berdasarkan pembelajaran pada mahasiswa keperawatan. Jadi ini apa sih efek dari antar mahasiswa keperawatannya? Jadi dari 40 perawat ya, di mana 9 pria, 31 wanita yang ikut dalam ini, dia bisa meningkatkan pengetahuannya. Jadi ini dia ceritanya mahasiswa ini kolaborasi nih, saling diskusi nih. Nah, bisa nggak ningkatin pengetahuannya, kemudian kerjasamanya, ternyata hasilnya signifikan ini dari LP ya, 0,01, artinya di lebih besar, kurang dari 0,05. Jadi ketika ada kerjasama IPC, baik itu di antar profesi kesehatan atau antar sama rekan sejawat, ini bisa meningkatkan pengetahuan ya, dan juga pembelajaran ataupun cara kerja seperti itu. Jadi kalau kalian punya nanti baca-baca jurnal kayak gini, baca aja di hasil ataupun di kesimpulan. Kalau pengen cepat bacanya, ingin ngutip cukup di hasil sama kesimpulan. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada Belum, pertanyaan nggak? Pak. Belum ada? Oke, ini mungkin lebih ke undang-undang ya. Jadi kalau kalian di sini dia ada kelompok tenaga kesehatan ya. Tahun 36 tahun 2014 itu tenaga kesehatannya, tapi dia dipecah lagi. Yang RI 09 itu tentang dokter, PP 51 tentang pekerja kefarmasian, 38 tentang keperawatan. Masih banyak sih yang lain sebenarnya. Ada laborat, tapi yang paling sering kerjasama itu biasanya 3 ini ya. Dokter, farmasis, perawat. Itu biasanya yang sering. Ini dasar hukum mereka. Nah, mungkin di sini tadi kan sudah saya jelaskan ini. Apa sih perbedaan mendasar antar profesi? Ingat ya, dokter dia mendiagnosa. Nah, ketika dia mendiagnosa, misalnya peptic ulcer, gitu kan ada gejala mah dia resepin nih obat kan dokter itu. Nanti farmasis akan menjelaskan nih cara pemakaiannya. Ini 3x1 ya, sebelum makan obat mah dikunyah dulu. Kalau dokter biasanya kurang tahu kayak gitu dia nggak tahu cara, dia bisa tahu obat tapi nggak tahu cara pakainya yang bagaimana. Sampai sana paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke, jadi kalau farmasis itu dia lebih tahu obat ini alangkah baiknya diapain. Nah, kalau kita kan taunya kalau misalnya kesehatan lain itu, oh ini obat antasida diminum aja. Padahal kan harus dikunyah dulu. Seperti itu. Nah, kalau perawat bedanya dia lebih terampil ya, biasanya dalam merawat pasien. Baik itu dia nyuntik. Kita kan farmasis nggak boleh nyuntik kita. Karena kalau biasanya sekarang ini farmasis itu dianggap sebagai tenaga kesehatan ada 2. Ada medis sama non medis. Farmasis dianggap tenaga non medis ya, karena nggak ada bersentuhan dengan pasien. Yang medis itu cuma 3, dokter, perawat, bidan. Karena ada bersentuhan langsung dengan pasien. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke,
kita tenaga non medis ya, dianggap bukan tenaga medis. Karena namanya medis adalah bersentuhan langsung dengan pasien. Artinya bersentuhan langsung dengan pasien itu kita artinya ada tindakan tertentu ke pasiennya, misalnya kayak nyuntik, masang infus. Nah, kalau mendapatkan obat itu biasanya nggak termasuk bersentuhan langsung dia. Oke, dapat pertanyaan nggak mengenai IPE, IPC? Dari saya belum, Pak. Oke, karena kalian sebenarnya sudah pernah kerja, jadi biasanya tinggal aplikatif aja sih seharusnya. Oke, pertanyaan saya simpel sekarang. Kan lagi ngetren nih kasus dari sirup yang mengandung eksipien yang berlebih. Jadi kan otomatis sebentar. Otomatis kan obat sirup tuh masih dulu kan dilarang nih oleh Kementerian Kesehatan atau oleh POM untuk diperjualbelikan. Nah, pertanyaan saya satu sebenarnya ke kalian, boleh nggak apoteker itu membuat racikan sendiri untuk pasien? Boleh nggak? Misal dia ngeraciknya obat paracetamol untuk misalnya gini, ada pasien panas nih, anak kecil ini, kalian nggak bisa ngasih sirup ini, umurnya mungkin 1 tahun ini, ibu orang tuanya bingung nih, lalu anak saya dikasih apa? Kalian raciklah nih paracetamol ya, kalau itu dosisnya. Nah, itu boleh nggak? Menurut kalian? Ada yang bisa nggak? Boleh nggak melakukan hal seperti itu? Ayo, ada yang bisa nggak? Ayo, ada yang bisa nggak? Ayo. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya, kalau dokter itu dia lebih ke yang menegakkan diagnosanya. Nah, kalau Bukan. Maksudnya gini, bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, kan sekarang ini lagi nggak boleh jualan sirup. Nah, ada anak kecil ini datang, atau orang tua anak datang, mengeluhkan anaknya panas. Boleh nggak kalian meracik obat? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Menurut saya boleh, Pak, jika misalnya paracetamolnya sediaannya tablet digarus dalam bentuk puyir sesuai dengan dosisnya, atau dapat juga diberikan paracetamol lewat dubur, Pak. Oke, kalau puyir boleh ya? Oke. Boleh, Pak. Saya bilang boleh. Ada pendapat berbeda nggak? Ada pendapat berbeda nggak? Oh, izin menambahkan, Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya, untuk apoteker itu boleh untuk meracik paracetamol sebagai obat demam, tapi harus memperhatikan pertama dosis lazim sesuai usia, terus juga memperhatikan perhitungan dosis sesuai dengan berat badan pasien, Pak, supaya dapat terhindari overdosis atau underdose-nya, Pak, supaya terapi tercapai. Boleh ya, oke. Jadi nanti kalau kalian ada kasus kayak gitu lagi, benar ya, bisa ya, kita bisa meracik, tapi hanya terbatas pada obat bebas dan obat bebas terbatas.
Kalau obat keras kita masih belum boleh ya. Karena kan di aturan nomor 11 sih, kalau kita ini hanya bisa mengeluarkan obat bebas terbatas ataupun obat OA, wajib apotek ya. 3 hal itu. Tapi kenyataannya kadang-kadang kalau kalian di apotek ya tumpang tindih emang. Nah, tapi kalau teori 3 hal itu aja bisa keluar. Bebas terbatas, dan obat OA. Kalian udah tahu nih jawabannya. Saya enak nih kerja kalau dapat mahasiswa LJ kayak ini. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Atau ada yang pernah nggak kerja di apotek, ada yang beli sirup, bikin puyer selama ini ketika kalian praktek di lapangan atau kerja di lapangan? Nggak ada. Nggak ada ya? Belum pernah, Pak. Belum pernah, biasanya nolak ya. Padahal kalau kalian bikin puyer kayak gitu, banyak loh ongkos resepnya. Dapat uang resep kan? Oke, ada pertanyaan lain nggak? Bisa semuanya? Dari saya belum, Pak. Oke, nah, ini nggak usah. Ini udah tadi ya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Itu mengenai IPC sama IPE. Simpel. Yang penting kalian tahu dasarnya IPC itu kolaborasi antar tenaga kesehatan, kalau IPE itu kolaborasi antar mahasiswa kesehatan. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan lain? Dari saya belum, Pak. Belum ada? Oke. Kalau begitu boleh saya akhiri? Boleh, Pak. Oke, kalau gitu selamat sore semuanya ya. Selamat beraktivitas. Lagi sebentar saya kirimin ya materi yang sebelumnya. Baik, Oke. Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Baik, Pak. Pak. Selamat sore. Terima kasih.